Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik karena film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Menceritakan tentang seorang kakek yang mendadak kaya raya karena hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Nah, bagaimanakah keseruannya? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Hey, why don't you tell these guys how you started working here? Pria ini bernama Jerry, yang merupakan seorang manajer produksi yang telah bekerja selama 42 tahun. Dan ini adalah istri Jerry bernama Marge yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh suaminya. Dan pada suatu hari, datanglah hari di mana hari itu adalah Jerry dipensiunkan dari pekerjaannya. Tidak seperti kebanyakan orang, Jerry yang mencintai pekerjaannya merasa sedih untuk pensiun. Dan sesampainya di rumah, keluarganya pun memberikan hadiah sebuah perahu untuk memancing. Thank you. Oh, thank you. Do I like fishing? I do? Okay, you took me one. Jerry yang sudah terbiasa bekerja mulai bosan dengan kesehariannya. Untuk menghilangkan kebosanannya, Jerry yang sangat suka dengan matematika menghabiskan waktu dengan mengisi teka-teki. Sebulan kemudian, Jerry menemui akuntan pribadinya yang bernama Steve yang menawarkan saham investasi. Tapi Jerry menolak tawaran tersebut karena resikonya besar dan harus menunggu lama untuk mendapatkan keuntungan. Nope. This is all we've got. Sepulangnya dari sana, ia berencana mencoba perahu barunya. Tapi saat akan menurunkan perahunya, hal tak terduga pun terjadi. Yang ternyata Jerry lupa menarik rem tangan mobilnya. Dan untuk menenangkan diri, Jerry pergi ngopi di kafenya Leon. Di sana ia mendengar obrolan tentang lotre yang bernama Windfall. Dia semakin tertarik setelah membaca brosur lotre di mejanya. Jerry mencoba mempelajari peluang dari lotre itu dan ia menemukan celah di dalam lotre tersebut. Jerry yang ahli di bidang hitung-hitungan sangat yakin dengan perhitungannya. Dia langsung mengambil uang $2.000 dari tabungannya dan semuanya dia gunakan untuk membeli lotre. 2,000 windfall tickets. Malam harinya Jerry pun menonton acara Windfall di TV dan mencatat angka-angka yang keluar. Istrinya pun sempat curiga melihat apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan tidak lama berselang, ternyata setelah dicocokkan dengan kode lotre miliknya, perhitungannya kurang tepat dan Jerry rugi $327. Jerry pun mulai memikirkan apa yang terlewatkan olehnya. Melihat Jerry yang melamun, istrinya menanyakan apa yang terjadi. Jerry yang tidak mau jujur dan mengelak dengan mengatakan kalau ia hanya belum terbiasa menjalani masa pensiunnya. Istrinya pun memberikan semangat dengan mengatakan hal baik pasti akan terjadi sama seperti hal buruk. Kata-kata dari istrinya membuat Jerry teringat frekuensi probabilitas atau peluang dari suatu kejadian. Good luck happens, same as bad. Dari hitungannya, pembelian lotre $2.000 secara probabilitas memang akan merugikan dirinya. Maka dari itu, Jerry mengambil uang sebanyak $8.000 untuk membeli tiket Windfall. 8,000. Are you sure? The frequency of probability. It's just math. 8,000. Thank you. Yang ternyata hitungannya benar, yang membuat Jerry mendapatkan keuntungan sebesar $15.700 atau sekitar $235 juta. Jerry pun menyimpan uangnya di dalam kaleng popcorn.
Tapi hampir saja ketahuan oleh cucunya yang mau memakan popcorn tersebut. No, Lizzie, no. Dan untung saja Jerry berhasil meminta kaleng itu kembali dan langsung memindahkan uangnya ke kotak sereal. Malam harinya istri Jerry yang beres-beres rumah bertanya pada Jerry tentang kardus yang ada di dalam lemari. Jerry yang mengira kalau istrinya sudah mengetahui uang itu, ia langsung mengaku jika uang itu adalah hasil bermain lotre. Padahal sebenarnya sang istri ingin menanyakan apakah benar Jerry yang memakan snack di dalam lemari. Karena sudah terlanjur ketahuan, akhirnya Jerry menjelaskan semua tentang celah yang ia temukan di lotre windfall. Dan ia juga mengatakan ia sudah memenangkan uang sebesar $15.700. Wow. $15,000? Yep. Must be a little stupid. Dan ternyata istrinya mendukung Jerry untuk mengambil resiko dengan bermain lotre lagi. Karena menurut istrinya, mereka membutuhkan tantangan baru di dalam hidup mereka. Keesokan harinya mereka pergi ke toko Leon, tapi sesampainya di sana, mesin windfall sudah tidak ada lagi karena dianggap tidak begitu laku di daerah tersebut. Dan mesin terdekat ada di negara bagian yang bernama Massachusetts yang jaraknya kurang lebih 10 jam perjalanan naik mobil. Setelah itu Jerry mendatangi Steve dan menunjukkan perhitungannya kalau ia menemukan celah di lotre windfall. Steve yang mendengar itu menjadi tertarik, bahkan ia juga ikut berinvestasi sebanyak $1,000 kepada Jerry. Keesokan paginya istri Jerry begitu semangat dan mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan panjang mereka. Dan mereka pun sangat menikmati perjalanan tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di kota tujuan. Mereka langsung masuk dan bertemu dengan penjaga toko bernama Bill. Bill sangat terkejut ketika Jerry meminta 8.000 tiket windfall seharga $16.000. Karena mesin tiket windfall hanya bisa mencetak 1.000 tiket tiap 1 jamnya, Jerry dan istrinya rela menunggu 8 jam untuk mencetak 8.000 tiket. Karena sudah malam, mereka beristirahat di sebuah hotel terdekat. Setelah itu, ia mulai memeriksa 8.000 tiket bersama istrinya sampai menjelang pagi. 25, 6, and 21. The last one. $21,043. Betapa bahagianya mereka karena total yang mereka dapatkan sebesar $2.143 atau sekitar 316 juta rupiah. Setelah itu mereka pergi ke kantor windfall untuk mengambil hadiah mereka. Awalnya Jerry sedikit takut dicurigai, tapi untungnya aman-aman saja karena yang mereka lakukan tidak melanggar hukum sama sekali. I thought an alarm would go off and they'd start yelling at me. They did. It's not against the rules to buy tickets. Come on, pull over. We're only a mile from home. Dalam perjalanan pulang, istrinya minta berhenti sejenak dan melihat kota mereka yang sepi dan membosankan. Karena peluang kemenangan lotre windfall akan semakin besar jika mereka membeli tiket lebih banyak. Oleh karena itu, istrinya menyarankan untuk mengajak orang-orang di kota mereka untuk ikut membeli tiket windfall agar perekonomian kota mereka semakin meningkat. Jerry pun mengurus perizinan untuk membuka usaha investasi yang diberi nama JSIS dan mengajak orang-orang di kota itu untuk bergabung dengannya, di mana setiap pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang dekat dan tidak butuh panjang lebar. Mereka pun ikut bergabung, apalagi mereka sudah mengenal Jerry sangat lama. Tapi di lain sisi, anaknya tidak begitu percaya dengan usaha yang dijalankan oleh kedua orang tuanya. Look, it's like sorting through coins looking for buffalo nickels because you had calculated there was... There you go. Yep. Setelah itu mereka kembali membeli tiket lotre dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 20.000 tiket windfall seharga $40.000. Dan itu membutuhkan 20 jam untuk mencetaknya. Tapi Bill melarang mereka mencetak tiket sebanyak itu karena toko akan tutup. Jerry pun mengajak Bill untuk ikut menjadi partnernya dengan membeli saham JSIS. Dan Bill pun langsung tertarik, bahkan ia juga mengajak teman-temannya untuk bergabung. You in? You got any money? So it's a windfall.
So when the numbers... I got 2 more shareholders. One of them's got to rob his parents' house. Setelah selesai mencetak, mereka berdua menginap di hotel terdekat untuk melihat angka windfall yang akan keluar. Tapi sebelum melakukan pengecekan, hati mereka yang sedang berbunga-bunga, mereka pun memadu kasih. Keesokan paginya Bill datang dan menunjukkan laporan kemenangan dari windfall yang ternyata mereka berhasil memenangkan 2 kali lipatnya atau sebesar $82.000. Dan kalau dirupiahkan kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Windfall tickets won $82,000. Setelah itu mereka terus memainkan windfall dengan jumlah tiket yang semakin banyak. Dan betapa bahagianya rekan-rekan Jerry karena Jerry dan istrinya terus berhasil menggandakan keuntungan mereka. Sementara di tempat lain, seorang mahasiswa Harvard bernama Taylor sedang membuat perbandingan dari beberapa permainan lotre untuk tugas penelitiannya. Ketika melihat brosur windfall, ia menemukan celah di permainan lotrenya sama seperti Jerry, yang membuat Taylor ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya daripada menyelesaikan tugas penelitiannya. Karena Taylor tidak mempunyai modal, ia pun dibantu oleh teman-temannya yang bernama Eric dan juga teman-teman kampusnya untuk ikut dalam permainan tersebut. Taylor menjanjikan mereka akan terkenal jika mereka berhasil menaklukkan permainan windfall. Tidak seperti Jerry yang memberikan keuntungan kepada teman-temannya. So, also I'm going to need you all to fill out about 300 lottery slips. Or legend! Sementara itu, Jerry dan rekan-rekannya berencana untuk merenovasi panggung alun-alun kota dan menyelenggarakan festival jazz yang sudah lama tidak diadakan di kota tersebut. Anak Jerry yang tidak ikut dengan bisnis lotre Jerry menjadi bingung kenapa ayahnya mau merenovasi alun-alun kota dengan biaya yang tidak sedikit. Ternyata tanpa sepengetahuan anaknya, Jerry telah menyiapkan jatah saham untuknya. This is what you want to do with your money. You don't want to invest it somewhere? You have a share. I didn't want to count nickels without you. Dan tidak terasa penghasilan yang didapat oleh para pemegang saham sangat membantu kehidupan mereka dan kota tempat tinggal mereka. Tapi Jerry mengatakan bahwa ia tidak tahu sampai kapan mereka bisa meraup keuntungan dari windfall. Maka dari itu, mereka akan terus melakukannya selagi mereka bisa. We don't know how long this game is going to last. Then we need to make as much money as... So, what's the next plan? 312,000 tickets. Welcome to the now, bitches. Sementara itu, berkat modal dan hitung-hitungan yang pas, Taylor dan teman-temannya berhasil meraup keuntungan sebesar $50.000 dalam lotre windfall. Lalu Eric yang berhasil meretas server windfall mendapatkan informasi tentang permain besar lainnya, yaitu Jerry, yang pastinya akan mengurangi penghasilan mereka. Karena tidak mau kalah Taylor yang sudah mendapatkan informasi lokasi Jerry, mereka pun nekat menemuinya. Jerry dan istrinya yang sedang merayakan hari jadi pernikahan mereka dikejutkan oleh kedatangan Taylor dan Eric. At our anniversary, did you? Beautiful plastic china. Well, I Ain't talking. Yeah, he really shouldn't be. Oh. No teacher to... Dengan sombong Taylor menawarkan agar Jerry bermain windfall di bawah grupnya Taylor. Tapi dengan tegas Jerry menolaknya. Bahkan ia mengatakan kebusukan Taylor karena tanpa sepengetahuan sahabatnya, perhitungan Taylor hanya menguntungkan dirinya sendiri. Seriously? Shut up. Sementara itu di kantor berita Boston Group, seorang jurnalis bernama Maya mendapatkan informasi tentang seorang pemain lotre yang selalu menang besar setiap 3 minggu sekali. Dan orang itu adalah Jerry dan rekan-rekannya. Lalu sang jurnalis menanyakan kejanggalan itu kepada bos lotre windfall.
Tapi karena lagi sibuk, bos windfall itu mengabaikannya. Wouldn't call it news. I have a meeting. Kembali ke kafenya Leon, Jerry dikejutkan oleh Taylor yang sudah menunggunya. Taylor mengancam akan meretas akun dan data pribadi Jerry jika Jerry tidak mau bekerja sama dengannya. Jerry yang merasa tertekan mengatakan pada istri dan rekan-rekannya kalau ia memutuskan untuk tidak bermain lotre lagi. We're gonna have to stop playing. Lalu anaknya mengingatkan kalau usaha ayahnya telah berdampak positif bagi orang-orang di kota tersebut. Begitu juga dengan istri Jerry yang terus mendukung suaminya, dan sampai akhirnya mereka berdua pun kembali membeli tiket windfall di Massachusetts. We're heading to Massachusetts. I see you. Yeah, let's do this, Mom. Seperti biasa, Jerry kembali menang dan Taylor pun menjadi sangat marah, yang mana sebenarnya Taylor tidak bisa meretas data pribadi milik Jerry. Tapi Taylor yang tidak ingin menyerah, dan kali ini dia mau bermain curang dengan cara meretas sistem windfall. Ia memiliki ide untuk men-trigger rolldown, tapi ia memerlukan lebih banyak uang untuk kembali membeli tiket windfall. Tidak kehabisan akal, ia mengajak orang-orang kaya pemain golf untuk men-trigger rolldown, dan akhirnya ia berhasil mendapatkan $1 juta sesuai batasannya. Bahkan Taylor juga menggerahkan semua teman-temannya untuk mencetak tiket windfall sebanyak-banyaknya. Accept it. If there's a roll down, he's going to play. Where do we get $1 million? And with more capital, we can control the game. That's right. Yeah, it rolled down. Oh, that's impossible. It's only the second week. Beberapa hari kemudian, Will memberitahu Jerry tentang rolldown yang tiba-tiba terjadi di luar jadwal. Jerry sangat yakin jika Taylor lah yang melakukan itu. Ia pun langsung menuju Harvard untuk menemui Taylor. Hey, Jerry. I'm disappointed. Oh, you're disappointed in... Di sana ia mengungkapkan kekecewaannya pada Taylor yang bermain curang. Ia juga membongkar rahasia Taylor yang hanya membuat keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan teman-temannya. What? Setelah itu Jerry dan istrinya mendatangi kantor windfall. Di sana secara terang-terangan dia mengatakan kalau dia dan beberapa mahasiswa Harvard telah menemukan celah di lotre windfall. Maka dari itu Jerry meminta perusahaan windfall memposting nominal jackpot di website windfall agar semua pemain bisa melihat batas rolldown dan tidak ada kecurangan lagi. Beberapa hari berselang, windfall memposting nominal jackpot di websitenya. Dan betapa terkejutnya Taylor karena dia tidak bisa mengontrol permainan lagi. Bahkan sekarang, teman-temannya tidak mau membantunya lagi dan sampai akhirnya Taylor melakukan aksinya sendirian. Oh, the size of the jackpot. That prevents it. We'll take care of it. You can track the jackpot online. We can't roll it down anymore. Fine. Do it on my own. Sementara di kantor berita, Maya telah berhasil mendapatkan data pemenang lotre terbesar, yaitu Jerry dan rekan-rekannya. Beberapa saat kemudian, Maya datang menemui Jerry dan menanyakan kemenangannya di lotre windfall. Jerry menceritakan semuanya karena yang ia lakukan tidaklah melanggar undang-undang. Dan Maya juga mengetahui kalau Jerry membantu orang-orang di kota itu dengan keuntungannya bermain lotre. Beberapa hari kemudian ketika Jerry akan membeli tiket windfall lagi, tiba-tiba mesin sudah ditarik karena ternyata kemenangan Jerry dan Taylor juga penjelasan lotre windfall telah menjadi berita utama di koran. Taylor pun akhirnya dipaksa pulang oleh ayahnya karena bukannya sekolah yang benar tapi malah bermain lotre. Well, what are you doing here? You're famous. Karena berita di koran, windfall pun akhirnya menutup lotrenya dan hari itu adalah hari terakhir di acara TV akan diumumkan. Namun Jerry dan istrinya tidak bisa ikutan karena mereka belum membeli tiketnya dan kalaupun mau membeli, mesin windfall hanya tersedia di negara-negara bagian yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Jerry, brothers are having a meeting tonight and we're wondering if you could stop by. Malam harinya Steve mengundang Jerry dan istrinya ke lapangan untuk bertemu para pemegang saham. Jerry pun yakin banyak dari mereka yang kecewa atas kejadian tersebut.
Tapi sesampainya di sana, Jerry mendapatkan kejutan yang ternyata rekan-rekannya telah membeli tiket ke negara-negara bagian lainnya. Yeah. Perusahaan JSIS pun ditutup setelah permainan lotre Winfall dihentikan. Jerry dan istrinya menggunakan kekayaannya untuk mendirikan bisnis pinjaman konstruksi di kota tempat tinggalnya. Total keuntungan yang didapatkan selama bermain lotre adalah 27 juta dolar atau lebih dari 400 miliar rupiah. Dan sekian video kali ini, semoga bisa diambil sebagai pelajaran, ambil baik dan tinggalkan buruknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.